Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, perekonomian dunia menghadapi berbagai tantangan berat. Krisis yang melanda berbagai negara telah menimbulkan dampak yang signifikan, mulai dari inflasi yang meroket hingga ketidakstabilan pasar keuangan. Namun, di tengah badai global ini, Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonominya yang luar biasa. Dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat, Indonesia berhasil menjaga stabilitas perekonomian nasional dan terus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Setiap elemen perekonomian Indonesia, mulai dari sektor agrikultur hingga industri manufaktur maupun pelaku usaha kecil dan menengah, berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pada video kali ini, akan dibahas bagaimana Indonesia mampu mempertahankan stabilitas ekonominya di tengah krisis global yang berkepanjangan. Kita perlu melihat banyak indikator, salah satunya pasti pertumbuhan ekonomi kita, karena tahun 2024 ini ditargetkan mencapai 5,24%. Artinya ada kenaikan di tahun sebelumnya sekitar dari 5,05% begitu ya. Serta kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada tren di mana setelah COVID, pertumbuhan ekonomi kita diharapkan terus positif dan meningkat. Artinya kalau bicara seperti ini, tentunya kita bersyukur karena pertumbuhan ekonomi bisa di-maintain tetap stabil 5, sekian persen dan berharap akan terus naik begitu ya, seiring dengan adanya penyesuaian proses pembangunan di kita, terutama kalau kita bicara tentang pengaruh keterlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang memang saat ini cenderung lambat, terutama memang karena ada banyak faktor. Faktor pertama pasti karena perang Ukraina dan Israel dan Rusia begitu ya, yang sangat mempengaruhi konstelasi ekonomi dunia, dan yang satu lagi pasti perang di Teluk antara Israel Palestina dan juga yang mempengaruhi beberapa negara di sekitar begitu, yang ini juga mempengaruhi konstelasi instabilitas ekonomi dunia, dan Indonesia pasti terpengaruh besar gitu ya, karena biar bagaimanapun walaupun perangnya antar beberapa negara, tapi kan negara-negara lain juga terimbas, misalnya Eropa, Amerika, dan Asia pastinya. Tapi kita bersyukur di tengah pelambatan ekonomi dunia, kita masih terus bisa bertahan secara positif, bahkan beberapa sektor kita cukup tidak berpengaruh begitu ya, dan daya beli masyarakat kita juga masih terus bisa bertahan karena memang APBN kita diupayakan untuk tetap bisa mendukung konsumsi rumah tangga misalnya, untuk mempertahankan daya belinya. Nah, kita juga bisa bicara misalnya kaitannya dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk memaksimalkan beberapa aspek strategis, ekonomi strategis, seperti misalnya pelaksanaan PSN yang dikebut gitu ya, sehingga ini pastinya akan berdampak terhadap ekonomi sirkuler di sekitar proyek-proyek PSN. Kita tahu proyek-proyek PSN ini kan memang ditujukan untuk mempercepat aspek-aspek pertumbuhan ekonomi. Juga belanja pemerintah dan juga berbagai sektor pembangunan, terutama pembangunan IKN dan juga belanja modal, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, yang kemudian itu juga mendukung stabilitas ekonomi kita saat ini dan kedepannya pastinya. Sektor-sektor yang sangat pengaruh, misalnya kalau kita lihat ada sektor perdagangan, manufaktur, dan juga sektor yang sangat penting adalah industri hilir begitu ya. Karena kalau kita bisa lihat misalnya Sulawesi, Maluku, Papua itu pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, bahkan di atas nasional sekitar 6,37% begitu, karena memang hilirisasi sektor tambang, hilirisasi sumber daya alam di sana itu cukup berpengaruh terhadap bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita bisa dijaga hingga saat ini.
pastinya kita bisa lihat salah satunya melalui kontribusi sektor ekonomi kita terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan nasional misalnya. Kita lihat misalnya kontribusi sektor pertanian yang saat ini masih cukup dominan, di samping juga sektor perdagangan, sektor industri manufaktur, dan juga sektor jasa. Selain juga pastinya sektor migas. Sektor-sektor ini yang kita ketahui memang ini menjadi sebuah andalan perekonomian kita saat ini gitu ya, karena memang sebagian besar ekonomi kita digerakkan oleh sektor ini, termasuk juga misalnya menjadi tumpuan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar angkatan kerja kita, penduduk kita begitu, sehingga ini sebenarnya yang kemudian menjadi daya tahan ekonomi kita tetap bisa di-maintain, karena memang kita punya keunggulan di sini begitu ya, baik keunggulan dalam konteks jumlah penduduk yang besar, angkatan kerja yang besar, tapi juga resource yang kita miliki gitu ya. Yang jelas memang kalau kita lihat reaksi pemerintah, terutama kalau kita lihat otoritas moneter fiskal kita cukup baik. Kita bisa lihat misalnya inflasi di Juni 2024 itu 0,10%, artinya lebih rendah dibandingkan Juni tahun lalu sekitar 0,17% gitu ya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah melalui otoritas keuangannya itu bisa mengendalikan inflasi dan juga pastinya berkontribusi terhadap menjaga daya beli masyarakat kita saat ini. Kalau kita bicara sektor-sektor mana yang pastinya sangat berkontribusi, lagi-lagi ya sektor-sektor yang memang kontribusi secara ekonominya sangat signifikan, dan bagaimana kemudian pemerintah mengendalikan sektor ini agar tetap positif, ini yang saya pikir menjadi salah satu faktor kenapa kemudian kebijakan fiskal moneter kita bisa menyelamatkan ini semua gitu. Jadi kita tidak terperosok terlalu dalam akibat krisis global, dan kita bisa menyesuaikan. Ketika COVID kemarin dengan berbagai kebijakan fiskal moneter yang diambil oleh pemerintah yang dampaknya tidak begitu serius kalau dibandingkan dengan negara-negara lain begitu ya. Bahkan kita bisa mencoba untuk mempertahankan daya beli masyarakat kita dengan upaya bagaimana kebijakan fiskal itu kemudian dialihkan untuk jangan sampai dampaknya begitu besar gitu. Dan itu berhasil. Beda kalau kita lihat dengan negara lain, misalnya kasus Yunani yang ternyata mereka tidak bisa berhasil memaintain antara kebijakan fiskalnya dengan dampak COVID waktu itu gitu ya. Dan juga pasti banyak kasus lainnya bisa kita pelajari. Jadi dengan pengalaman seperti ini seharusnya ini menjadi modal buat pemerintah kita yang akan datang ya, pemerintah baru, bagaimana kemudian tetap fokus untuk bisa menjaga jangan sampai daya beli masyarakat kita turun, terus kemudian jangan sampai kemudian investasi kita juga turun, karena dua sektor ini yang selalu menjadi kontributor utama bagaimana ekonomi kita tetap positif gitu ya. Konsumsi pastinya ada kaitannya dengan daya beli, investasi pastinya ada kaitannya dengan modal yang masuk, dan kemudian itu mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Saya pikir demikian. Ini sebenarnya mekanisme ekonomi yang terjadi gitu ya, karena memang pelambatan ekonomi dunia ini berpengaruh juga terhadap permintaan ekspor ataupun impor dari negara tujuan ekspor kita begitu, dan ini kemudian berdampak terhadap banyak sekali PHK, khususnya mereka yang bekerja di sektor industri padat karya ya, yang memang mengandalkan resource sumber daya manusia kita, angkatan kerja kita yang sangat banyak ini begitu ya. Nah ini berdampak sangat signifikan sekali. Nah artinya bagaimana kita menyikapi ini, tentunya penting bagaimana kemudian agar jangan sampai pengangguran terus bertambah, karena ketika pengangguran terus bertambah otomatis impact-nya luar biasa begitu ya, baik itu secara ekonomi maupun secara sosial dan lain sebagainya. Dan untuk itu pastinya ada berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah bagaimana kemudian menjaga agar mereka yang kemudian ter-PHK di sektor-sektor yang memang saat ini sangat terpengaruh itu bisa juga diberikan kesempatan untuk memasuki sektor-sektor yang masih stabil. Misalnya konteksnya kalau kita bicara misalnya kemudahan berusaha untuk UMKM gitu ya, yang ini diharapkan juga menjadi kayak semacam bumper untuk mengatasi pengangguran kita, karena sektor UMKM ini kan
easy go, easy come, easy go gitu ya, bisa mudah untuk masuk dan bisa juga mudah untuk keluar. Tapi bagaimana kemudian para tenaga kerja kita ini bisa diberikan kesempatan untuk ini, pastinya harus ada kebijakan-kebijakan khusus. Juga kebijakan lainnya, misalnya kalau kita bicara peningkatan kapasitas tenaga kerja kita gitu ya, sehingga kemudian dia punya bargaining pada dirinya sendiri untuk bisa lebih punya daya jual, dalam konteks dia bisa menawarkan skillnya begitu. Nah, kalau pekerja yang tidak punya skill kan otomatis dia akan pada kondisi tidak bisa mempunyai bargaining begitu. Sementara yang punya skill otomatis dia bisa mencari peluang-peluang sektor pekerjaan lainnya yang masih tumbuh positif, misalnya di sektor perdagangan, di sektor pariwisata yang sudah semakin baik, dan sektor-sektor lainnya. Di samping juga pastinya dukungan fiskal maupun moneter terkait dengan upaya pemerintah untuk program-program padat karya yang pastinya juga itu bisa menyerap tenaga kerja kita untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bicara UMKM ini menarik ya, karena selalu UMKM disebutkan atau sering diungkapkan sebagai backbone-nya ekonomi Indonesia, karena memang hampir 96% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM kita gitu, yang jumlahnya juga sangat besar begitu. Nah, artinya UMKM ini penting untuk terus mendapatkan support dari pemerintah terkait dengan pengembangannya, baik itu dalam konteks usahanya, skillsnya, pasarnya, ataupun konteks lainnya yang itu mendukung ekosistem UMKM kita bisa berkembang gitu. Karena kalau kita bicara UMKM itu, kita tidak hanya bicara tentang pelakunya, tapi bagaimana kemudian ekosistemnya itu bisa mendukung mereka untuk bisa bersaing dan berkembang gitu. Tapi pada intinya kita sangat berharap UMKM kita bisa berkembang, bisa menyesuaikan, jadi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, terutama lewat digital ekonomi begitu ya. Dan untuk ini pastinya banyak hal yang harus disupport, baik itu inovasinya, value-nya, terus kemudian jejaringnya, kekuatan permodalannya, dan juga pemasaran dan desain produk dan lain sebagainya. Jadi memang on the track, pemerintah harus bisa terus mendukung UMKM sehingga mereka bisa lebih berkontribusi pada ekonomi kita, dan pastinya tidak hanya konteksnya adalah pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana konteksnya dalam membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat kita, terutama mereka yang bergerak di bidang UMKM yang memang sangat besar kontribusinya dalam ekonomi kita saat ini. Salah satu aspek yang sangat penting adalah bagaimana kemudian misalnya cetak biru Indonesia Emas tahun 2045 itu dapat menghadirkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera, yang telah memasuki rangsang akhir yang saat ini sedang digodok oleh Bappenas misalnya. Wajah Indonesia 20 tahun ke depan itu pasti diimajinasikan nanti sebagai negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, terus kemudian didorong oleh peningkatan PDRB kita dari manufaktur 28%, dan juga dari sektor kemaritiman 15%, yang pastinya berbasis inovasi. Terus kemudian lapangan pekerjaan layak, decent work, juga diharapkan bisa tercipta hingga 80%. Nah, Indonesia Emas 2045 ini menjadi tantangan untuk kita semua, dan salah satu aspek yang perlu kita lihat adalah pastinya aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas SDM kita. Karena biar bagaimanapun tiga aspek ini akan menentukan bagaimana kemudian target-target ekonomi kita, target-target pembangunan kita, apapun itu bentuknya, itu ditentukan oleh tiga ini. Kita berharap pemerintah ke depan targetnya adalah fokus ke investasi SDM. Kalau enggak, ya otomatis yang disebut dengan door to disaster gitu ya, bukan lagi window opportunity ini pasti kita akan terjadi, dan pasti kita tidak mau menginginkan itu semua terjadi begitu ya. Karena kalau itu terjadi ya artinya kita akan mundur kembali gitu ya, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa, untuk bisa menciptakan kemajuan ekonomi yang bisa mensejahterakan semua rakyat begitu. Jadi kita berharap investasi SDM menjadi salah satu prioritas pemerintah ke depan, sehingga bisa compatible dengan apa yang sudah dicapai pemerintah sekarang, investasi di bidang infrastruktur, dan juga nanti harus didukung oleh SDM sehingga bisa menggerakkan ekonomi kita ke arah yang lebih maju dan lebih baik.